Ya, Kak Feni, Oke, beberapa hari lalu sempat ada postingan Inara Rusli akhirnya dikomen sama Mawa itu iya. disindir, itu sempat ada curhat nggak sih Inara ke Kak Oke, Feni sendiri? ke saya. Hah? Oke, begini. Jadi sebenarnya saya ini adalah tim dari kantor hukum Bang Tommy ya, Tommy Tri Yunanto. Jadi tapi kami selalu mengadakan ini ya pertemuan-pertemuan ya, termasuk dengan PH-nya Inara ya, Bang Lecu dengan Inara sendiri gitu. Nah, yang terakhir adalah kita bahas masalah yang di PMJ. Di PMJ itu kan deadlock ya untuk mediasi gitu loh, karena ada permintaan dari Mawa melalui kakak kandungnya yang oknum polisi tersebut bahwa untuk perdamaian itu mencabut yang di Barreskrim, perkara di Barreskrim. Nah, itu kita kaget karena dicabut semuanya. Jadi sedangkan Mawa ini kan selalu statement bahwa dia tidak tahu, tidak ada pertemuan, lantas dia tidak terlibat. Jadi kenapa dia untuk mau mencabut gitu loh? Ada apa? Siapa yang dilindungi oleh Mawa dan kakaknya itu? Karena pembicaraan itu terjadi di PMJ, difasilitasi oleh penyidik dan Mawa ada di dalam satu ruangan. Jadi ini omongan Mawa ini pasti yang sudah disetujui dan diaminin oleh Mawa. Itu satu. Kedua, berdasarkan itu kita pertemuan nih dengan PH-nya dan Inara. Inara udah oke nih, kita udah kasih pengertian bahwa masalah rumah tangga ini nggak elok lah diperpanjang, ini kayak sinetron Indosiar yang nggak habis-habisnya. Kan pasti ada rasa malu juga ya, apalagi mereka punya keluarga masing-masing. Nah, pada posisi ini alhamdulillah Inara mau nih, karena kita menyatakan bahwa bagaimanapun Mawa ini masih istrinya Insanul dan mereka ini punya anak, nggak elok lah kalau saling tuntut-tuntutan. Jadi kalau memang nanti Mawa ini mau tidak mau terseret karena barang bukti yang di PMJ dibawa dari Mawa, jadi ini mau dicabut nih posisi istilahnya Mawa. Jadi kayak kasusnya Pak Jokowi lah. Jadi tidak seluruh tersangka itu diproses, tapi ada yang di-RJ-kan. Nah, ini kita maunya tuh Mawa di-RJ-kan gitu loh. Tapi kenyataannya sindiran ya, yang tadi tuh Abang tanya, sindiran Mawa ini terang-terangan langsung ke Inara. Padahal Inara ini udah soft, udah nice banget gitu loh. Jadi kita kasihan juga gitu loh. Kita pada satu sisi membujuk Inara, tapi di sisi lain ini kayaknya si Mawa ini mau terus membangkitkan ini api perperangan yang nggak berhenti gitu loh. Padahal ini kan si Inara kan lagi dalam keadaan mencari nafkah ya. Jadi harusnya ya kebangetan lah kalau terus diungkit-ungkit lah ini. Begitu. Berat. Oke, satu-satu. Oke, terkait syaratnya Mawa untuk cabut laporan di Barreskrim, berarti itu istilahnya kayak gini, kalau misalnya Mawa mau cabut laporan di PMJ, Inara harus lebih dulu cabut laporan di Barreskrim, seperti itu? Iya, jadi istilahnya tuh mereka sama-sama mencabut, tapi yang jadi permasalahan bahwa kalau di PMJ itu jelas ada posisinya Inara dengan Insanul klien kita dan Mawa gitu loh. Tapi kalau di PMJ ini kan berkali-kali kami meyakinin bahwa Mawa ini tidak terlibat gitu loh. PMJ, Di Barreskrim, tidak terlibat. Jadi kenapa Mawa dan kakaknya ini minta untuk dicabut keseluruhannya? Siapa yang dilindungi dalam kasus ini? Itu yang kita sayangkan gitu. Yang dilaporkan di Barreskrim siapa aja sih, Mbak? Sebenarnya kita minta penyidik untuk diungkap semua, termasuk istilahnya tuh ada nama-nama yang kita patut duga keras ini terlibat, karena ini kan rangkaian peristiwa gitu loh. Tidak mungkin lepas dari si saudara A aja gitu loh. Yang ini kan cuma sekedar sopir. Yang sopir itu ternyata sudah tidak bekerja lagi di rumah Inara. Kok dia bisa masuk ke rumah dan bisa mengakses dan mengambil CCTV di rumah Inara? Jadi ada berapa yang di Barreskrim terlapor? Yang sebenarnya bukan terlapor, kita yang patut diduga keras itu ada saudara A, ada saudara V, ada saudara P, P lagi gitu loh ya, lantas ada Y. Dan kita tuh pengen semua itu dibuka, jadi siapa sih aktor intelektual dalam kasus ini gitu. Setidaknya ada 5, ada beberapa orang. Lebih ya, bahkan kami menduga ya, patut diduga keras itu ada keterlibatan dari KKM ya, yang seorang oknum kepolisian. Oke, nah persyaratannya Mawa untuk cabut laporan di Barreskrim itu secara keseluruhan atau cuma oknum tadi M tadi? Secara keseluruhan, itu yang kita bingung gitu loh, ada apa gitu loh, lantas kepentingannya apa, lantas siapa yang dilindungin, itu permasalahannya. Nah, di saat kita sudah membujuk ya, kita sudah minta pengertian dengan Inara bahwa ini Mawa ini kalaupun tertarik ini hanya korban, ternyata malah ini Mawa ini terus ya kayak ingin berita ini nggak habis-habis, padahal pada posisi Insanul klien kita dan Inara pengen ini selesai dengan cepat, dengan damai, dan apapun keputusan suami
secara sah, secara agama tadi ya, insanul, ini Mawar ngikut semua, baik bersama-sama dalam poligami ataupun mungkin ada keputusan untuk ditinggal. Jadi dia pengen masalahnya selesai. Permintaan Mawa untuk cabut laporan tuh kapan, Mbak? Ya waktu di PMJ. Tanggal berapa? Waktu di PMJ tanggal berapa ya? Waktu aduh saya lupa ya, tanggal di Masih PMJ. Mei atau udah Iya, April? di bulan ini ya. Iya, di bulan ini. Berarti dengan adanya adanya sindir menyindir Iya. ini akan terjadi RJ Ya, dari takutnya Mawanya begini, dari Inara. Inaranya sendiri. Ya itu dia, kita jangan sampai ini Inara berubah ya, karena bola panasnya kan ada di Inara. Ini mohon maaf ya dengan segala hormat. Ini kan pasal yang disangkakan kan 332 ya. Ini illegal access ya, mau ayat 1, 2 dan 3 ini ancamannya di atas 5 tahun. Tapi untuk 411 ya di Polda Metro Jaya perzinahan, kalaupun terbukti itu cuma 1 tahun. Ya sudah gitu ini kasus dipiring. Ya belum tentu juga ditahan dan dendanya juga maksimal juga 10 juta gitu loh. Jadi kalau misalnya nih mohon maaf mau apple to apple sebenarnya nggak imbang ini RJ-nya, tapi kita membujuk nih karena pelapornya bukan Insanul tapi pelapornya adalah Inara gitu. Spesifik kedua Iya. soal tadi Mawa kan soal polkadot lah inilah. Iya. Ada curang nggak sih dari Inara seperti apa? Iya, kayak itu dia. Waktu pas kita ketemu, aduh Kak, ini gimana Kak gitu loh. Aku nih kurang apa lagi? Udah minta maaf secara media udah, secara langsung saya mau ketemu juga tapi nggak ada fasilitas, tapi saya udah meminta gitu loh. Lantas apa lagi gitu loh, bisnis saya juga udah terganggu, lantas Insanul juga kita tidak menutup mata juga terganggu usahanya gitu loh, lantas nama baiknya terus dibully kan, dia kan juga punya anak dan Inara ini juga perempuan gitu loh, aku ini kurang apa, sekarang dia dijauhin sama suaminya, jadi ya kata dia aku ini kurang apa Kak, memang kita harus akuin dan saya juga ada melihat bukti itu bahwa sebenarnya kasus ini ya walaupun Insanul klien kita ya memang Inara ini pada saat perkenalan ini urusan bisnis jadi dia tidak mengetahui status pernikahan Insanul, istilahnya kata Inara itu perasaan sudah berjalan, kenyataan di belakang tuh baru ketahuan, baru muncul gitu. Mbak, tapi Iya. kan sesama perempuan ya, Iya, ada benar. nangis kah atau kayak Oke. kan akhirnya kan ini jadi mancing bahwa netizen juga akhirnya komentar lagi segala Iya, macam. sekarang gitu. gini, kita nih mohon maaf ya, saya juga wanita ya, saya juga punya suami. Saya tidak mau suami saya kalau punya perempuan lain, saya tidak mau berpoligami. Dipoligami. Tapi permasalahannya dari keterangan dari Mawa sendiri, di statement awal dia keluar, dia sudah siap dipoligami. Walaupun dia tidak tahu waktu kasus Inara ini ya ataupun wanita lain, tapi izin poligami itu udah keluar. Ya menurut pandangan kami, di saat seorang perempuan sudah mau ngomongin dia siap berpoligami, artinya dia sudah tahu konsep berpoligami itu seperti apa. Berbagi segala-galanya, termasuk nafkah lahir dan batin. Begitu. Nafkah lahir dan batin, nafkah perhatian, cinta, bahkan urusan ranjang gitu loh. Jadi udah tahu, cuman masalahnya nama Inara aja kan yang belum izin, yang belum diperkenalkan. Tapi konsep poligaminya kan sudah disetujuin sama Mawa. Kenapa dia begitu sangat terpukul seolah-olah luar biasa banget? Nah harusnya kita sebagai perempuan jangan sekali-sekali ngomong kalau kita nggak siap dengan konsekuensi omongan kita tersebut. Begitu.